Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 4, kegiatan literasi pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran, Pade minta anak-anak untuk membaca doa dulu. Setelah membaca doa, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Link lagunya telah Pade siapkan di deskripsi. Silahkan tinggal diklik saja oleh anak-anak. Dan Pade tetap senantiasa mengingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker apabila berpergian keluar, mencuci tangan apabila setelah melakukan kegiatan, jangan lupa menggunakan sabun dan air yang mengalir, juga menjaga jarak dan hindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya materinya dapat dikuasai dengan baik. Diharapkan nanti anak-anak mampu menyampaikan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul, menjelaskan upaya membangun masyarakat Indonesia, menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera, mengidentifikasi upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Sekarang anak-anak perhatikan, amati dengan baik. Pade akan menunjukkan gambar dan teks bacaan. Pade bacakan, cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualangan. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu dapatkan. Apa yang kamu bacakan dan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Anak-anak masih ingat pepatah? Perhatikan pepatah apakah itu? Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Artinya, dengan membaca buku, kita mendapatkan sumber ilmu yang dapat menambahkan wawasan serta meningkatkan kualitas hidup. Pada kesempatan ini, Pade akan menunjukkan pada anak-anak sebuah teks bacaan. Silahkan anak-anak nanti baca bersama-sama. Tetapi sekarang Pade akan menyebutkan judulnya dulu. Apakah judulnya? Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat. Nah, yang Pade tanyakan, anak-anak setelah membaca judul Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat, kira-kira informasi apa yang dapat diperoleh oleh anak-anak? Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Informasi yang didapat setelah membaca judul adalah listrik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah informasi yang diterima setelah membaca judul. Tetapi anak-anak belum membaca teks bacaannya. Nah, sekarang akan Pade tunjukkan teks bacaannya. Anak-anak perhatikan dengan baik, pelajari, baca dengan cermat, karena setelah anak-anak membaca teks bacaan ini, nanti akan Pade ajukan beberapa pertanyaan dan nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Silahkan anak-anak baca. Kalau sudah dibaca, Pade lanjutkan pada pertanyaannya dan nanti kita diskusikan.
Apakah itu pertanyaannya? Nah, kemudian Pak Ade juga siapkan kolom jawabannya. Mari kita bahas pertanyaan pertama. Anak-anak tadi sudah bisa membaca teks bacaan dan sudah selesai. Nah, Pak Ade mau menanyakan, jelaskan manfaat listrik. Nah, tentu anak-anak pasti tahu apa manfaat listrik itu, terutama di sekitar anak-anak sendiri, di desa anak-anak, kemudian di rumah anak-anak sendiri. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ya, bagus. Jadi listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Listrik dapat menerangi desa, listrik juga dapat menghidupkan peralatan elektronik sehingga kegiatan masyarakat semakin mudah. Apa itu contohnya di rumah? Anak-anak bisa melihat TV, anak-anak bisa memasak dengan mudah sekarang. Nah, itu memudahkan kegiatan masyarakat. Untuk pekerja yang membuat lemari itu menyerut kayunya sekarang menggunakan mesin, jadi dengan cepat dan hasilnya juga rapi. Jadi banyak sekali manfaat listrik. Sekarang Pak Ade lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa judul dan isi bacaan di atas? Nah, yang tadi anak-anak baca itu apa judulnya dan apa isinya? Baik. Nah, betul. Jawabannya adalah judulnya Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat. Yang Pak Ade tanyakan lagi, apa isi bacaannya? Silakan anak-anak mencoba untuk menuliskan apa itu isi bacaannya. Nah, tadi dalam teks bacaan Pak Ade kasih gambaran kira-kira itu menceritakan sebuah desa yang tidak ada pasokan listriknya, kemudian dilakukan usaha atau upaya sehingga ada listrik. Nah, setelah listrik ada, kegiatan masyarakat pun berjalan. Kemudian dampaknya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kira-kira isinya seperti itu. Anak-anak baca lagi, kemudian tulis dan susun yang rapih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah pertanyaan yang ketiga? Nah, Pak Ade tanyakan, berdasarkan teks bacaan tadi, apa yang dilakukan Naufal Razik untuk membangun desa Tampor Paloh supaya sejahtera? Ada yang bisa jawab? Oh ya, silahkan. Jawabannya menciptakan energi listrik dari pohon kedongdong untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk desa Tampur Paloh. Nah, di situ anak-anak dalam teks bacaan juga bisa membaca bagaimana caranya membuat energi listrik dengan menggunakan pohon kedongdong. Dijelaskan cara-caranya. Kalau ada kesempatan dan banyak pohon kedongdong di sekitar anak-anak, silakan dicoba dipraktekkan. Apakah bisa menciptakan energi listrik? Tidak anak-anak, seperti yang ada di teks bacaan itu, ya. Selanjutnya pertanyaan keempat. Mengapa kehadiran listrik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Karena dengan kehadiran listrik dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Seperti tadi itu yang Pak Ade sampaikan. Pekerjaan akan mudah. Contohnya menanak nasi sekarang bisa dengan cepat. Merebus air bisa dengan cepat. Menyerut kayu bisa dengan cepat. Nah, itu mendukung pelaksanaan pembangunan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bagus. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ade. Silakan anak-anak jawab dengan baik.
Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran listrik merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat? Nah, dengan adanya listrik bagaimana? Apakah perekonomian rakyat berkembang? Apakah kesejahteraan rakyat berkembang? Tadi sudah dikemukakan. Proses pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, otomatis itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya begini, menyerut kayu yang tadinya tidak menggunakan listrik bisa menghabiskan waktu sampai 1 hari. Begitu ada serutan kayu yang terbuat dari listrik, maka pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Jadi dalam 1 hari bisa menyelesaikan begitu banyak. Nah, otomatis kalau sudah menyelesaikan begitu banyak, maka penghasilannya juga akan lebih meningkat. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi jawabannya ya, merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya dari Pade adalah, apakah membayar listrik tepat waktu merupakan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana jawabannya? Ya, betul. Nah, membayar listrik juga itu merupakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dengan disiplin, ya. Karena apa? Dampaknya itu sangat besar. Contoh, kalau umpamanya warga negara tidak membayar listrik dengan tepat, maka listrik nanti akan terhambat suplainya. Karena apa? Untuk listrik bisa sampai itu kan perlu biaya operasionalnya. Jadi membayar listrik juga merupakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilaksanakan dengan disiplin. Apakah ada hal yang lain yang merupakan tanggung jawab kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan listrik? Ya, bagus. Misalnya menghemat listrik. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampaknya dengan menghemat listrik? Yang jelas bayarnya akan lebih murah, tidak mahal, dan juga membiasakan hidup hemat, tidak boros. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah materinya bisa diterima dengan baik? Bagus, Pak, diharapkan anak-anak menguasai materi semuanya dengan baik, senang, gembira. Daripada cukupkan sekian dulu pembahasan materi tema 6, subtema 4, kegiatan literasi, pembelajaran 1. Sampai jumpa di video materi tema 6, subtema 4, pembelajaran 2. Dan jangan lupa klik subscribe-nya, like, lonceng, dan komen di bawah video yang baik untuk perbaikan Pak D ke depannya. Pak D cukupkan sekian, Pak D tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.